Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi masih bersama kami di Cerita Wanita. Kita lanjutin lagi ya Kak perbincangan kita. Kak Betty sebagai Komisioner KPU RI. Saya penasaran nih, tugas-tugasnya apa aja sih Kak? Saya diberi kepercayaan untuk membidangi divisi data dan informasi KPU. Jadi tugas utama saya setelah saya kalkulasi ada 2. Terkait dengan data pemilih nanti, yang kedua soal mengelola semua sistem informasi yang dimiliki oleh KPU. Cita-citanya saya tentu data informasi kita bisa jauh lebih baik, begitu ya. Kita sudah punya peninggalan baik dari periode yang lalu, dan kemudian tentu harus kami lanjutkan, kami perbaiki. Dan penetapan antara waktu penetapan daftar pemilih tetap kita dengan hari H pemungutan suara ini ada siklus waktu yang cukup panjang, beberapa bulan, sehingga tentu data di hari H itu pasti ada perubahan dari data yang sudah kita tetapkan. Tapi daftar pemilih tetap DPT ini diperlukan oleh kami untuk menyiapkan logistik, sehingga memang harus ditetapkan jauh-jauh hari begitu. Nah, yang kedua semua sistem informasi. Kita punya Sipol, Silon, Sidapil, Sidalih, Simonika, dan beberapa sisi yang lain yang dimiliki oleh kami. Kami sedang merancang agar semua sistem informasi ini itu bisa terintegrasi yang kami miliki dalam hal untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses, termasuk juga peserta pemilu. Dan kemudian kita punya punya fungsi tugas menurut Inpres, Perpres bahwa Indonesia dalam satu data. Jadi mudah-mudahan terintegrasi semua. Kita sudah daftarkan semua sistem informasi yang kita punya, termasuk ke Kemenkominfo. Ya mudah-mudahan ini aman, lancar ya Mbak, termasuk nanti penggunaan server di hari H. Jadi pada hari H tidak ada lagi tuh yang namanya ngedown lagi ya Kak ya. Jangan sampai ada lagi. Jadi semua masyarakat bisa cepat nih tahu seperti apa penghitungannya. Ini kan Kak Betty sebagai komisioner perempuan lagi. Nah ini untuk kedepannya sebagai komisioner apa sih Kak? Maksudnya terobosan-terobosan yang pengen dilakukan? Saya sih berharap kami teamwork 7 orang anggota plus sekjen itu bisa bekerja secara kekeluargaan, secara kompak begitu ya, untuk Indonesia lebih baik, karena tanggung jawab pemilu ada di kami semua sekarang begitu. Terobosan-terobosan tentu harus kami bicarakan karena dalam ketentuan ada hal-hal yang harus kita batasi. Tapi setidaknya pelajaran dari pemilu 2019 yang lalu, saya rasa itu perlu kita perbaiki. Untuk hal-hal yang perlu diperbaiki, yang bagus tentu harus kita lanjutkan. Saya berharap koordinasi kolaboratif government kita tetap jalan gitu, sehingga tidak ada lagi ego sektoral, saya doing this, mereka doing that gitu ya. Jadi ini untuk goalsnya sama, pemilu 2024 jauh lebih baik secara kuantitas dan kualitas. Oke, jauh lebih baik. Tapi Kak, kalau dalam pemilu, biasanya dalam setiap pemilu selalu disuarakan pemilu jujur, adil, dan transparan. Nah ini menurut Kakak memang pemilu kita selama ini sudahkah dengan quotes itu atau seperti apa sih? Itu nilai dasar pemilu yang ada pada setiap negara gitu. Jadi menurut saya itu perlu selalu didengung-dengungkan. Jadi bukan karena punya soal atau punya problem, tapi itu jadi hal yang menurut saya kita ini sekarang hidup di dalam ruang kaca gitu ya, bagi penyelenggara dan penyelenggaraannya, sehingga harus transparan. Untuk apa? Untuk meningkatkan setidaknya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, sehingga mereka juga percaya pada hasilnya gitu, pada hasil pemilunya. Nah, menurut saya itu tetap harus didengungkan karena itu nilai dari partisipasi kita gitu ya, atau dari ketika publik ingin mengenali bagaimana KPU bekerja, memang harus jujur, adil, dan transparan. Oke. Tapi selain itu juga tantangan mungkin yang saya sering lihat untuk bagi penyelenggara, baik itu juga calon, yaitu masih banyaknya itu pemilu golput kalau kita bilang. Mereka tidak mau memilih nih karena mungkin bingung atau apa gitu. Nah ini dari KPU sendiri seperti apa sih Kak untuk membuat masyarakat ikut milih gitu? Penting. Memilih itu adalah hak, sebagaimana tidak memilih juga hak. Karena di Indonesia kan tidak ada konsep kita mewajibkan pemilih datang ke TPS. Itu hak mereka datang dan kita wajib melayaninya. Ketika tidak memilih, golput adalah hak,
ya nggak apa-apa, itu wajar kehendak mereka. Tapi tolong pikirkan sebaik mungkin, golput itu adalah hak tapi bukan solusi untuk negara menurut saya. Karena dalam konsepsi ilmu bernegara itu ada pemerintah yang akan menguasai tanda kutip lewat kebijakannya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, segelintir orang yang kita sebut itu adalah pemimpin negara. Pemimpin negara itulah yang akan menentukan kehidupan kita secara bersama-sama. Sehingga kalau kita tidak menggunakan hak pilih, kita mau berharap banyak apa terhadap pemimpin kita yang akan kita pilih. Tentu kita berharap pemimpin yang mencerminkan kita, gitu ya. Mudah-mudahan masyarakat terbuka pikirannya bahwa gunakanlah hak pilih gitu. Karena itu hak Anda loh, masa Anda tidak gunakan begitu. Jadi sekali lagi tetap akan ada segelintir orang yang akan memberikan kebijakannya untuk kita semua loh. Dan kita berharap, Aristoteles bilang, ya itu kita berharap untuk kebaikan kita secara bersama-sama. Karena memberikan suara itu adalah salah satu cara supaya ada perubahan juga ke depannya ya Kak. Betul. Nah kalau Kakak sendiri harapannya untuk pemilu 2024 ini apa sih Kak? Saya pribadi berharap agar penyelenggaraan pemilu kita itu betul-betul kolaborasinya secara positif ya, dari semua pihak begitu. Media sebagai pihak swastanya mungkin pasar juga perlu berkoordinasi dengan cara melibatkan banyak warga untuk mau datang ke TPS. Kampanyenya berjalan betul-betul menjual visi dan misi program kerja, bukan karena politik sara dan seterusnya begitu ya. Jadi kita juga berharap agar pemilu ke depan aman, nyaman, secara kuantitas kita bertambah, terakhir 81%, alhamdulillah. Dan secara kualitas juga semakin membaik pemilu kita, sehingga kita dapat menghasilkan pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan, atau bahkan nanti lebih dari itu begitu ya. Itu betul-betul mengayomi kita semua sebagai warga negara. Ya karena kan kesejahteraan masyarakat, kemajuan dari suatu negara itu juga salah satunya yang menentukan adalah pemimpin negara itu sendiri. Kak Betty, kalau tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang pekerjaan Kak Betty, gimana persiapan pemilu. Nah saya justru sekarang itu pengen ngobrolin tentang kepribadiannya Kak Betty nih, keluarga Kak Betty ini kan. Kak Betty kan sibuk ya kalau bisa dibilang. Ngatur jadwalnya tuh gimana sih Kak? Ngatur untuk pekerjaan, untuk keluarga? Saya tetap ibu berdaster loh di rumah gitu ya. Jadi saya punya 3 putri, semuanya tahun ini ada yang SMA, 1 si kembar udah naik kelas 6 SD. Saya tetap ibu anak-anak, tetap istri dari suami saya, tetap anak perempuan dari ibu saya karena bapak saya udah nggak ada. Jadi sebisa mungkin semuanya bisa dikomunikasikan. Jadi kita punya keluarga inti, mereka mau apa, melakukan apa, saya tahu. Anak-anak les kapan, jam berapa dijemputnya, saya tetap under control ibunya begitu. Wow, luar biasa, multitasking ya. Multitalenta dan multitasking. Ya betul. Jadi itu harus tetap dilakukan karena mereka juga tahu oh ibunya bekerjanya demikian. Nanti kalau ada waktu yang jadi quality time buat mereka. Jadi sebisa mungkin saya imbangkan itu. Nah kalau untuk quality time bersama keluarga ngapain aja sih Kak Betty? Kami suka ke mall Mbak, suka makan. Oh suka, ya. Kadang-kadang kalau jalan misalnya waktunya nggak panjang ya jalan ke Bogor mungkin atau ke Bandung yang dekat. Atau kalau misalnya jangka waktu cukup panjang, kami pulang kampung, ke kampung bapaknya atau ke kampung saya, ke rumah ibu. Kak Betty kan kalau pada saat pemilu pasti itu sibuk banget ya Kak. Nah ini kalau untuk mengimbangi, memberikan penjelasan kepada anak dengan kondisi Kak Betty yang sibuk banget, nanti mungkin suami kakak juga kan pasti bekerja. Ini apa sih yang kakak sampaikan untuk anak-anak? Anak-anak udah besar ya, karena saya ikut jadi penyelenggara sejak pemilu 2014, pilkada 2017, dan pemilu 2019 yang lalu. Jadi saya rasa mereka juga bingung. Uminya lama banget di rumah, mungkin mereka juga bingung gitu ya. Tapi setidaknya dikomunikasikan, kita punya grup WA bareng-bareng, misalnya saya sedang di sini gitu. Nanti mereka boleh ngelihat kerja bagaimana ibunya bekerja, jadi mereka mengerti. Saya juga cek les mereka, kadang-kadang jemput mereka, makan siang bareng mereka gitu. Jadi sebisa mungkin saya mencoba untuk balancing kehidupan domestik
dan kehidupan publik. Dan kalau harapan publik nanti pemilu 2024 tentu harapan publik jauh lebih besar agar saya tetap bisa bekerja nyaman, tentu di rumah juga harus nyaman, Mbak. Jadi insya Allah semua dapat dikomunikasikan. Luar biasa. Saya sampai penasaran juga nih pemirsa, ini bakat dari KBT ini dulunya seperti apa, ajaran orang tuanya seperti apa sih membuat KBT sesukses sekarang. Tapi nanti kita lanjutkan lagi usai jeda berikut ya KBT. Pemirsa tetaplah bersama kami di Cerita Wanita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cerita Wanita. Kak Betty, kita lanjutin lagi. Tadi kan terputus tuh, saya tuh penasaran kalau ajaran orang tua dari Kak Betty sendiri membuat Kak Betty menjadi perempuan sukses sekarang itu apa sih, Kak? Saya dekat, papa mama saya dekat gitu ya. Papa saya baru berpulang 100 harian lebih yang lalu gitu. Dan memang apa ya, nanemin gitu ke kami 5 bersaudara bahwa perempuan bisa sama seperti abangmu, seperti adikmu laki-laki gitu. Jadi kuliah aja setinggi-tingginya kata papa waktu itu. Yang saya tanggung jawab S1, S2, S3 kamu mau lanjut silahkan, tapi dengan biaya sendiri dulu. Dan yang kedua adalah orang tua tuh melatih kemandirian karena saya betul sampai SMA masih sama orang tua, lalu saya kuliah di Bogor gitu waktu itu. Dan walaupun saya tinggal sama orang tua, nggak ada yang terjemput kayak anak-anak sekarang, Mbak. Tetap harus naik Sudako dulu di Medan itu namanya angkutan umum, ya. Terus dan yang ketiga memang saya itu penuh dengan kegiatan. Jadi saya tuh dulu sekolah siang. Jadi paginya saya les dulu bahasa Inggris, siang sampai sore sekolahnya. Terus nanti di hari Minggu, karena dulu kuliah sekolah sampai Sabtu ya. Hari Minggunya saya les sama pramuka. Jadi betul-betul udah full loaded diasah sama orang tua. Yang keempat ya nanam nilai-nilai kehidupan oleh kedua orang tua. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Yang penting dan mereka tahu anaknya pasti punya dasar untuk bentengin diri gitu. Apa sih pesan, mungkin ada kalimat mungkin yang paling diingat dari almarhum papa, Kak? Papa itu bilang gini, apa namanya, Bet, siapa namanya? Kamu yakin emansipasi perempuan itu ada gitu misalnya gitu? Yakin dong, masa enggak gitu? Kamu yakin perempuan bisa sama kayak laki-laki? Why not? Saya bilang kenapa nggak bisa gitu? Dan akhirnya papa saya bilang, yes, perempuan itu juga bisa. Jadi kalau politik itu adalah katanya ranahnya laki-laki saja, nggak juga. Politik itu juga punya perempuan. Jadi papa saya bilang kalau kamu memang berkecimpung di politik, bukan sebagai aktor politik yang kita tahu di partai politik atau di mana. Dan sekarang kan saya sebenarnya di ranah itu, begitu. Ya kuasai medannya, kuasai ilmunya, begitu. Lalu nanti bagaimana cara menyampaikan, dan sekali lagi papa memesankan ya integritas jadi kata kunci untuk kerja dimanapun, Mbak. Bukan hanya di penyelenggara pemilu gitu, tapi kerja dimanapun integritas jadi kata kunci. Tidur nyenyak itu jauh lebih mahal daripada kita nggak bisa tidur gitu. Jadi ya kerjanya bener aja gitu. Nah, integritas luar biasa, hidup dengan rasa cukup dan lebih baik tidur nyenyak ya, Kak. Itu mahal kata bapak saya. Luar biasa. Ya, Kak Betty kan sekarang jadi komisioner KPU RI. Tentu ini adalah bukan posisi yang bisa dikatakan sangat aman juga. Pernah nggak sih menghadapi namanya teror-teror mungkin dari para calon atau dari parpol-parpol atau dari siapapun itu dalam pada saat pemilu? Sejak pemilu 2014, pilkada 2017, pemilu 2019, mungkin bukan teror ya, tapi cara mereka saja menyampaikan mungkin galak gitu ya, marah. Pada dasarnya begini, Mbak, kepentingan peserta pemilu adalah informasi. Bagaimana, kapan, lalu dengan siapa saya harus berhubungan, terus ini boleh atau tidak gitu. Cara kita mengkomunikasikan. Kepentingan mereka cuma informasi kok. Sepanjang data dan informasi kita terbuka, sampaikan saja, karena semua orang kan berhak tahu begitu. Jadi
itu sih yang saya lakukan ya. Walaupun mereka marah segala macam, nggak apa-apa, kita dengerin dulu apa keinginannya. Sepanjang memenuhi ketentuan, menurut saya kita bisa penuhi. Tapi kalau tidak, ya kita harus juga tegas menyatakan ini boleh, ini nggak boleh gitu. Dan KPU waktu di provinsi punya induk namanya KPU RI. Yang mengambil kebijakan KPU RI. Kalau misalnya kami menafsirkan ketentuan undang-undang tidak ada di situ, kami nanya ke induk kami, ke KPU RI saat itu, dan kemudian selalu ada jawaban. Itu yang kami turunkan gitu. Dan menurut saya itulah peran kami sekarang. Jadi induknya penyelenggara KPU se-Indonesia bahkan. Kita rumuskan, dan yang kedua adalah melayani. KPU di lembaga publik, ingat loh, KPU lembaga publik. Lembaga publik itu fungsinya melayani. KPU sendiri melayani dua hal. Dalam hal ini aktor pentingnya adalah pemilih dan peserta pemilu, selain dunia publik yang lain gitu. Jadi sebaik mungkin itu bisa kami jalankan. Kak Betty sekarang kalau dikatakan sebenarnya sudah menjadi perempuan yang cukup sukses dan terus sesuai dengan cita-citanya. Nah, kalau untuk kedepannya nih, ada nggak sih cita-cita yang masih pengen banget diwujudkan? Ya, tentu saya tetap ingin jadi warga negara yang katanya cinta NKRI. Kalau Mbak Ges pernah dengar kata Bung Hatta, Bung Hatta tuh menyitir begini, Indonesia itu hebat dan tumbuh karena perbuatan masyarakatnya, karena rakyatnya. Dia tumbuh dengan perbuatan. Perbuatan itu adalah perbuatanku. Artinya ya saya berbuat dengan segala daya upaya yang saya punya. Ya setidaknya tentu hasilnya tidak hanya untuk negara, pasti akan ada implikasinya ke kami secara pribadi-pribadi ya. Sekarang saya berupaya untuk berbuat yang terbaik yang saya punya, yang saya bisa, yang saya mampu untuk NKRI. Ya mudah-mudahan kita semua kan ngambil peran masing-masing nih, Mbak Des di media massa, saya di penyelenggara. Mudah-mudahan peran kita bisa optimal untuk NKRI lebih baik. Luar biasa. Kak Betty, ini kan seharusnya kalau kita lihat jadwal Pilkada DKI itu harusnya diadakan. Nah ini gimana sih bisa jadi nggak ada gitu? Jadi undang-undang tentang DKI Jakarta, terus undang-undang tentang Pilkada itu 10 2016 gitu ya. Kalau di 10 2016 pemilu diselenggarakan untuk akhir masa jabatan. Jadi salah satunya adalah untuk kepala daerah yang akhir masa jabatannya berakhir di 2022, pilkadanya ditarik di 2024. Nah, Pak Anies dan wakilnya itu kan terpilih dari pilkada 2017. Berakhir AMJ-nya, akhir masa jabatannya di 2022. Undang-Undang 10 menyatakan tidak ada lagi pilkada setelah 2020. Harusnya kan ada 2022, 2023 untuk gubernur, bupati, dan wali kota yang habis AMJ-nya di 2022 atau 2023. Karena Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan, Mbak, kita tarik semuanya di 2024. Keserentakan pilkada juga akan terjadi di pemilu 2024. Dalam hal ini tadi pilkadanya di 27 November 2024. Serentak nanti di situ. Bahkan bahwa akan ada pelantikannya kapan itu nanti kita serahkan pada rezim pemerintah daerahnya, mau pelantikannya bareng atau tidak. Tapi pemilunya terselenggara di November 2024. Lalu siapa yang memimpin DKI setelah Pak Anies dan pasangannya selesai di 2022? Saya ingat Oktober 2022. Maka yang memimpin seperti wilayah lain sekarang, Gorontalo, Bangka Belitung, Papua Barat, itu akan ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Mendagri, untuk gubernur, ditunjuk penjabat gubernur sampai dengan hasil pilkada 2024 selesai dilakukan. Oke, penjelasannya sangat luar biasa. Nah terakhir nih, Kak Betty kan juga sangat memperhatikan nih soal gender. Tadi Kak Betty juga bilang, papanya bilang, memang bisa nih politik ada perempuan, bisa nggak sih ada kesetaraan gender? Nah Kak Betty ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan Indonesia supaya ini kita yakin nih kesetaraan gender itu pasti ada, perempuan itu mampu. Silakan Kak. Dunia itu kan perimbangan ya, Mbak. Siang dan malam, muda dan tua, laki-laki dan perempuan sama. Demokrasi tanpa perempuan, demokrasi yang pincang. Jadi demokrasi dalam artian luas tidak hanya pada peserta pemilu, tapi juga pemilihnya. Jadi partisipasi
itu dibutuhkan, termasuk juga kepada perempuan. Sebenarnya kalau kita melihat hasil pemilu 2019, tingkat partisipasi perempuan jauh lebih tinggi pada laki-laki, 52-53% perempuan, laki-lakinya di bawah itu begitu. Jadi artinya sebenarnya tingkat partisipasi cukup tinggi, tapi hasilnya kan masih 20%, 21% perempuan di DPR misalnya demikian. Tapi dalam kehidupan kita secara keseharian, demokrasi tanpa perempuan menurut saya demokrasi yang pincang, sehingga butuh hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang kita sebut dengan gender tadi. Oke, luar biasa. Demokrasi tanpa perempuan adalah demokrasi yang pincang. KBT Epsilon Idrus, Komisioner KPU RI, terima kasih sudah berbagi banyak cerita yang sangat menginspirasi untuk kita di Cerita Wanita Jak TV. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Saya Gesmi Sitanggang, pamit undur diri. Sampai jumpa.